Sudah kubilang berkali-kali, kamu masih belum mengerti? Kita benar-benar tidak perlu bertemu lagi. Aku sengaja datang mencarimu, tapi sikapmu dingin sekali. Selama 1 bulan 8 hari, kau sudah mencuri hatiku. Kamu bilang putus ya putus, katakan jujur, apa kamu sudah bosan? Atau suka sama orang lain? Maaf. Aku masih ada kerjaan. Halo. Kenapa booking kamar lagi? Nggak bilang-bilang dulu. Oke, aku datang siang nanti. Bajingan. Mau ke lantai berapa? Dr. Su. Halo Dr. Su. Ada perlu apa dengan saya? Sudah ngikutin dari tadi, aku masuk dulu ya. Silakan duduk. Anda keluarga pasien ranjang berapa? Keluhannya apa? Sakit hati. Tunjukkan rekam medisnya. Aku yang sakit hati. Kamu. Gak dapat nomor antrian jadi ngikutin ya? Masih ada waktu, sini duduk, aku periksa. Buka bajunya. Aku baru lihat ada bajingan ngebully cewek kecil. Main 2 hati juga, jadi sakit hati banget. Menurut dokter bisa diobati nggak? Bukan yang tadi. Nggak bisa ya? Sini aku bantu. Dengar suaranya? Suara apa itu? Detak jantung. Detak jantung manusia? Tentu saja. Jadi ingat ya, jadilah orang baik, jangan mengecewakan. Jubah putih ini. Bukan, kamu salah paham. Aku nggak kenal sama sekali sama cewek itu. Jiafei ada perlu? Nggak ada. Kakak, Makasih Ja. Halo, Si Jun ada apa? Halo, saat ini rumah sakit sedang mengadakan pemilihan 10 dokter terbaik. Ini 3 kandidat dari bagian kami, 1 ranjang 1 suara. Silakan memberikan suara dan like untuk dokter yang memuaskan. bisa abstain nggak? Kenapa? Dokter Yang dan Dokter Song ini. Nggak pernah ketemu, nggak kenal. Su King Feng. Aku nggak mau memilih dia. Dokter Su kan bagus, ya? Kenapa kamu nggak mau memilih dia? Ada perlu sama aku? Nggak ada apa-apa. Dia nggak mau memilih kamu. Memilih siapa itu hak keluarga. Kamu sibuk aja dulu. Dokter Su, keluarga pasien kamar 702 tadi. Apa bukan yang waktu itu di kantormu? Sudah? Yang 702 itu. Yu King, kamu kenal sama Dokter Su itu? Nggak juga. Nggak juga. Tadi Parawa bilang kalian Kino. Kakak iparmu baru telepon. Bilang Su King Feng itu. Ahli bedah jantung, harus dia. Yang operasi Ziwu. Banyak dokter kok, kenapa harus dia? Dia ahli untuk operasi seperti ini. Kalau bukan dia, siapa lagi? Yu King, kalau kamu kenal dia, cepatlah minta tolong padanya. Aku minta tolong dia? Aku nggak mau. Cepatlah, nanti kamu terbang lagi. Beberapa hari nggak ketemu. Dengar, cepat pergi. Ayo, Sepechen, dengerin. Ayo. Baik.
Itu Kamu datang pas banget, aku juga mau ngomong sesuatu. Cewek yang kamu lihat waktu itu, aku nggak kenal sama sekali. Ibuku yang pakai HP kau ngobrol sama dia, jadi dia salah paham. Tapi aku nggak mau urusan pribadiku pengaruhi citra staf medis di sini. Lihat baik-baik. Yang kamu lihat di kafe juga begitu. ibumu yang pacarin kamu? Sudah jelas kan? Tunggu dulu. Kalau gitu, aku memang salah paham. Maaf ya, aku minta maaf atas perbuatanku. Maaf. Sebenarnya aku datang hari ini mau minta tolong sesuatu. Tolong apa? Operasi Chenxiu di kamar 702. Bisa kamu yang tangani? Operasi diatur oleh rumah sakit. Aku nggak mau istimewa. Aku nggak minta istimewa, ini permintaan keluarga. Bukan masalah, kan? Kami sudah dapat info tentang operasi Chenxiu. Kamu ahlinya di bidang ini. Punya banyak kasus sukses. Tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Jadi kuharap kamu jangan balas dendam. Bisa pertimbangkan nggak? Maaf, jadwal operasiku sebulan ini sudah penuh semua. Lagi pula, rumah sakit nggak cuma ada pasien dari keluarga kalian doang. Masih banyak pasien lain. Tolong jangan ganggu ketertiban rumah sakit. Aku. Maaf, aku masih harus kerja. Laki-laki 36 tahun, meninggal karena kecelakaan. Dia pernah tanda tangan perjanjian donasi tubuh. Semua indikatornya cocok dengan si Dawei. Tapi kondisi jasadnya rusak parah. Operasinya akan sangat sulit. Gimana sih si Dawe ini? Dia ada di Shanghai. Kamu bisa operasi kapan aja. Kepala Yu sudah ajukan aplikasi ke rumah sakit kita. Minta kamu langsung berangkat ke Shanghai. Cepat bantu aku cari tiket pesawat. Kapten Guan, akhirnya kamu pulang. Kita semua sangat senang kamu kembali. Iya ya, Kon? Iya betul. Cepat ambil jantungnya. Harus sampai di Shanghai dalam waktu 6 jam. Jerty, setelah operasi, penerbangan Beijing-Shanghai cuma tinggal AX-2077 Air Asiana. Tapi bandara akan buka. Jalur hijau transportasi organ, dukung kita dengan dukungan rute. Terus komunikasi sama bandara. Pemeriksaan kapten selesai. Oke. 2077, keadaan khusus. Ada 2 penumpang yang akan mengantar organ transplant Keskivi ke Shanghai. Antar organ transplant. 2077 menerima. Infus cairan pelindung jantung. Kita harus usahakan. Sisakan lebih banyak pembuluh darah, biar pas operasi. Penerima, punya lebih banyak ruang untuk penyambungan. Saya. Kotak pendingin sudah siap? Sudah siap. Es batu. Kamu hebat banget. 10 menit lebih cepat. Masih banyak tahapan operasi. Cepat ke bandara. Jaga baik-baik ya. Hati-hati di jalan. Ngerti? Dr. Su. Dokter. Kuharap jantung suamiku bisa terus berdetak. Anakku sebentar lagi lahir. Meski dia nggak bisa lihat ayahnya. Tapi kuharap dia bisa dengar detak jantung ayahnya. Tenang saja. Aku pasti akan mewujudkan keinginanmu. Terima kasih juga atas donasi suamimu yang sangat berharga. Tolong, dokter. Aku pergi dulu. Baru dapat kabar, penerbangan ini akan mengangkut organ transplantasi ke Shanghai. Dokter sedang dalam perjalanan. Kita siapkan sesuai rencana. Ingat, harus tenangkan penumpang dan kerjasama yang baik. Berikan yang terbaik. Diterima. Terima kasih, Kapten. Selamat datang di Asia New Airlines. Tuan Lee silakan masuk. Halo Tuan Lee, silakan.
Tuan Li mau minum apa? Tidak perlu, terima kasih. Kalau begitu tidak mengganggu. Halo Nona, silakan. Dokter Su lihat, di sana sudah mulai boarding. Navigasi menunjukkan masih macet 45 menit. Ini pasti tidak sempat. Sudah lewat waktu take off, kapan kita terbang? Maaf Pak, masih ada 2 penumpang. Yang belum boarding, kira-kira masih berapa lama? Waktu pastinya menunggu instruksi menara. Gila ini, tolong tunggu sebentar. Maaf ya, maaf. Asia, New 2077 Dispatch Hangul. 2077 menjawab. Dokter terjebak macet, tidak bisa sampai bandara tepat waktu. Tunda take off setengah time. Tunggu organ yantung. 2077 menerima. Selamat malam penumpang, saya kapten penerbangan ini. Karena penerbangan ini bertugas mengangkut organ transplantasi ke Shanghai, tim medis sementara tidak bisa tiba di bandara tepat waktu. Tidak bisa menunggu lagi, cari cara lain. Dokter Su mau kemana? Sebentar, cepat kok. Kapan kita terbang? Mengangkut organ, bukan, pesawat ini tidak bisa menunggu. Suruh mereka naik penerbangan berikutnya saja. Begini Tuan Li, karena ini penerbangan terakhir. Ke Shanghai, mohon pengertiannya. Aku mengerti kalian, tapi bisakah kalian juga mengerti aku? Mertuaku sedang dioperasi. Kalau aku tidak pulang, istriku mau cerai. Kalian bisa tanggung jawab? Saya mengerti, tapi pesawat kami akan segera take off, tenang saja. Bukan soal tenang atau tidak, aku minta kalian segera take off sekarang. Jam berapa tepatnya kita bisa take off? Kasih waktu yang pasti. Bisa? Terima kasih ya. Gak apa-apa. Semoga lancar ya. Semangat. Kapten Guan, ada seorang penumpang kelas 1. Tidak setuju dengan penundaan keberangkatan. Oke. Aku akan lihat. Oke, aku terbang dengan Asia Express berapa kali setahun tahu? Kapten, Ada apa? Wang Ken sedang menjelaskan padanya. Oke, paham. Iya, maaf sekali Tuan Li. Maafmu buat apa? Aku buru-buru mau pergi. Kapten, Halo Tuan Li, saya kapten penerbangan ini. Guan Yuking, begini. Sekarang rumah sakit di Shanghai sudah siap untuk operasi, hanya menunggu jantung ini. Jika kita berangkat sekarang, pasien akan kehilangan kesempatan hidup. Saya rasa ini bukan yang Anda inginkan, kan? Baru tahu situasi Anda adalah orang yang sangat menghargai keluarga, jadi saya harap bisa mendapatkan dukungan Anda. Jika perlu, saya bisa mewakili perusahaan untuk menelepon istri Anda dan menjelaskan. Saya yakin pasti bisa mendapatkan pengertiannya. Kamu telepon istriku? Nanti aku gak punya istri lagi. Sudah, kamu juga jangan banyak bicara. Aku mengaku sial saja, oke? Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya. Apa-apaan ini sih? Mohon bersabar menunggu. Halo semua, dari Rumah Sakit Yanxi, terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak. Dr. Su, silakan. Sudah jam berapa ini? Bete banget. Bro, terlambat banget, baru datang sekarang. Hanya menunggu kamu. Semuanya, maaf sudah membuang waktu kalian. Pesawat siap lepas landas. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Asia Express 2077, radar Shanghai sudah mengidentifikasi. Asia Express 2077. Peringatan cuaca penerbangan, angin kencang di wilayah selatan. Garis depan badai petir tiba lebih awal di Shanghai. Bandara Hongqiao Shanghai dan Bandara Pudong akan ditutup pukul 22. Mohon laporkan niat Anda. Asia Express 2077, minta izin mendarat darurat di Nanjing. 4.200 ke 3.900, mohon petunjuk. Diterima. Para penumpang, karena cuaca badai petir, Bandara Hongqiao dan Pudong Shanghai ditutup sementara, penerbangan ini akan dialihkan ke Nanjing. Mendarat di Nanjing, lalu transit ke Shanghai dari Nanjing. Ini sama sekali tidak akan bisa menyelesaikan operasi. Dr. Su, pesawat sedang berguncang. Mohon kembali ke kursi Anda. Maaf, saya perlu berbicara dengan kapten Anda.
Ini tidak sesuai aturan, mohon kembali. Jika pesawat mendarat di Nanjing, saya harus transit ke Shanghai. Operasi ini sama sekali tidak bisa diselesaikan. Ini menyangkut nyawa seseorang. Tolonglah. Tunggu sebentar. Halo. Kapten, ada dokter yang ingin berbicara dengan Anda. Berikan telepon padanya. Terima kasih. Halo, Kapten. Halo, dokter. Silakan. Pasien di Shanghai ini sudah menunggu jantung ini selama 2 tahun. Jika Anda mendaratkan pesawat di Nanjing sekarang, saya harus transit ke Shanghai. Operasi ini sama sekali tidak bisa diselesaikan, dan pasien ini akan dalam bahaya. Kami juga tidak ingin mendarat di Nanjing, tapi bandara Shanghai ditutup pukul 22. Bahkan jika kita terbang ke Shanghai, kontrol lalu lintas udara tidak mengizinkan pesawat manapun untuk mendarat. Kapten, pendonor jantung ini seharusnya hari ini membawa istrinya untuk pemeriksaan kehamilan. Di jalan terjadi kecelakaan, dia melindungi istrinya dan bayi yang belum lahir, dan meninggal dengan tragis. Jantung ini adalah harapan 2 keluarga. Kapten, tolonglah. Penumpang, mohon kembali ke kursi Anda, beri saya waktu. Terima kasih. Dr. Su, mohon duduk dulu. Terima kasih. Kengkengken sebok pengaman. Kapten, saya sudah siap untuk mendarat di Nanjing. Siap mengikuti perintah Anda. Tunggu, putar di tempat. Dokter, tekanan darah dan saturasi oksigen pasien turun cepat. Pasien tidak bisa bertahan. Di mana jantungnya? Dokter. Sudah menghubungi bandara karena cuaca buruk. Bandara Pudong dan Hongqiao ditutup. Pesawat tidak bisa mendarat. Xiao Bai, aku harus mendarat darurat di Wuxi. Apa? Waksi? Shanghai 2077 minta izin mendarat darurat di Wuxi. Shanghai menerima. Garis depan badai petir akan segera tiba di Shanghai. Bandara Wuxi juga akan segera ditutup. Waktumu cuma setengah jam. 2077, yakin mau mendarat darurat di Wuxi? Ya, 2077 memutuskan mendarat darurat di Wuxi. Minta izin masuk dengan kecepatan tinggi. Kapten. Oak, menjadi. Para penumpang, pesawat ini akan tiba di Bandara Sunan Shuofang dalam 15 menit. Harap kenakan sebok pengaman. Tutup meja lipat dan kembalikan kursi ke posisi semula. Tolong matikan laptop dan perangkat elektronik. Terima kasih. Dr. Su, sudah tidak ada waktu lagi. Kami sudah berusaha maksimal. Aku sangat ingin kamu dan anak bisa mendengar detak jantung ini. Suaranya. Dokter, silakan turun pertama. Kru sudah menyiapkan jalur khusus. Semoga operasinya sukses. Terima kasih. Ini. Dr. Su, ini yang disiapkan kapten untukmu. Helikopter penyelamat.
Bagaimana dengan perusahaan? Katanya orang itu langsung komplain begitu turun. Bilang kita melanggar keinginannya, tidak mengizinkannya turun pertama. Lalu bilang penundaan penerbangan bikinnya dapat banyak masalah. Katanya mau ganti rugi dan juga mau hukum kamu. Sure Fu. Perusahaan baru saja memberi kabar, suruh kita kembali begitu badai reda. Besok langsung balik. Sepertinya soal kamu mendarat darurat di Wuxi, perusahaan cukup tegas. Yuching, bagaimana kalau kita minta tolong pemimpin? Aku kapten, keputusan aku tanggung jawab aku. Memang harus bicara dengan pemimpin, menghindar tidak akan menyelesaikan. Sudah, jangan murang. Tidak ada hal yang tidak bisa dilewati. Apa sih yang besar? Malam ini kita menginap di Shanghai. Sudah lama tidak makan xiao yang Xinjiang. Ayo, aku yang traktir. Memang Guan Erye, hal besar kecil harus ditanggung sendiri. Ayo. Ayo. Nanti bantu aku kirim video ini ke keluarga pendonor jantung. Ini jawaban terbaik untuk istri dan bayi yang belum lahir itu. Mengerti. Dr. Su, terima kasih banyak. Kamu terlalu baik, ini seharusnya kami lakukan. Dr. Su. Sekarang kami ingat, masih merasa ngeri. Untang kalian. Naik helikopter dan tiba lebih awal, kalau tidak, pasien ini pasti tidak tertolong. Apa maksudmu? Sebelum kalian mendarat, pasien sudah hampir tidak bisa diselamatkan. Artinya, meskipun penerbangan kami tiba tepat waktu di Shanghai, belum tentu bisa mengejar operasi, benar? Bukan belum tentu. Tapi pasti tidak akan bisa. Dr. Su, Untang pilot Gator helicopter. Sehingga kami tiba lebih awal. Yuking, begini, adikmu pergi. Menemui orang tua pihak perempuan. Pernikahan ini akan segera dibahas. Cincin tidak usah kamu bayar, tapi rumah ini. Kamu harus bantu Bauer menyelesaikannya. Tanpa rumah, Bauer tidak bisa menikah. Hari ini aku akan mengesampingkan harga diriku, aku memintamu untuk membayar. Rumah untuk adikmu. Mau bantu atau tidak? Berikan jawabanmu sekarang. Yuking, ayahmu tidak makan tidak tidur. Hanya menunggu kamu pulang. Bagaimana ini? Guan Yuking, kakak kedua yang kusayang, Yuking. Yuching, Aku beritahu kamu, pernikahan Bauer tidak bisa ditunda lagi. Kamu tahu sikap ayah. tidak baik. Dia hanya menunggu di pintu menantimu pulang. Tanya Dr. Su. Kamu tunggu saja untuk memberiku dupa. Kamu tidak bisa lari. Kamu tunggu saja untuk memberiku dupa. Tidak bisa lari. Ayahmu tidak makan tidak tidur. Guan Yucheng, hanya menunggu kamu pulang. Bagaimana ini? Kakak kedua yang kusayang, Yuking, aku beritahu kamu. Kamu tahu sikap ayah. Nak, kenapa tiba-tiba terbang ke Shanghai? Bukankah kamu sudah janji, kemanapun, akan memberitahu ibu? Ibu baru tahu setelah menelepon rumah sakit. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya ibu. Sayang, operasimu sudah selesai? Sudah makan? Di Shanghai masih hujan tidak? Besok bisa pulang tidak? Jam berapa? Sayang, ibu sudah memasak sup ayam dengan cordyceps untukmu. Ayam kampung yang dibeli orang. Tahu operasimu tidak mudah. Khusus disimpan untukmu. Pulang cepat ya. Jangan selalu membuat ibu khawatir. Sayang, kenapa tidak membalas pesan ibu? Kamu di mana? Ayo berdiri, berdiri. Berdiri biar mama lihat. Kamar mandi. Kamar mandi sudah mama bersihkan untukmu. Nak, ingat ya, nanti turun ke bawah. Supermarket di dekatmu, beli yang sekali pakai. Spray dan sarung bantal ganti. Sudah makan malam? Lihat, sudah jam berapa? Begitu malam belum makan malam. Lihat, lihat. Mama tidak ada. Makanmu tidak teratur. Sudah, sudah. Mama tidak bicara lagi. Cepat pergi makan. Tunggu sebentar. Nanti saat makan, foto untuk mama. Anak baik, sampai jumpa.
Halo. Yuking, aku beritahu ya. Tamu VIP itu sangat keras kepala, bahkan kompensasi pun tidak berguna. Mereka tetap ingin menghukummu, ditambah lagi insiden pendaratan darurat di Wuxi. Jika hukuman ini benar-benar terjadi, usahamu untuk menjadi kapten pelatih pasti gagal. Sudah, besok kita bicara lagi. Aku tidur dulu. Nyonya, apakah Anda tidak enak badan? Saya dokter. Kok kamu? Dokter Su. Kamu kenapa? Apa 2 hari ini itu? Bukan. Aku cuma lari. Lari-lari tiba-tiba perutku sakit. Aku bantu periksa ya. Tidak apa-apa. Kalau ditekan seperti ini, sakit tidak? Di sini sakit? Tidak sakit, masih baik. Di sini, Masih baik. di sini, Di sini ya? Iya. Kalau aku tekan lebih keras, sakitnya berubah tidak? Sama seperti tadi. Sakit di perut kiri bawah, tekan tidak lebih sakit. Tekan keras juga tidak berubah, berarti bukan sakit patologis. Mungkin karena stres, jadi kram usus. Terima kasih, aku duduk sebentar saja sudah baik. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak mau. Bukan, zaman sekarang kok masih ada orang seperti kamu. Takut berobat. Ayo pergi. Aku bilang tidak pergi. Kamu ini kenapa sih? Banyak tingkah. Bukan itu. Maaf ya. Baiklah, aku mengaku. Aku memang terlalu stres. Kamu tinggal di mana? Aku antar bolehkan. Baiklah. Ayo. Kamu turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Aku bilang kamu turunkan aku. Aku tanya sekali lagi, kamu yakin tidak mau ke rumah sakit? Aku benar-benar tidak apa-apa. Dulu waktu di sekolah penerbangan. Latihan-latihan itu lebih menyakitkan dari ini. Aku bisa tahan, tidak masalah. Benar-benar tidak apa-apa. Terima kasih. Ayo angkat bajunya. Ngapain? Kompres hangat. Aku sendiri yang lakukan. Kok panas banget sih? Tolong dengar dokter. Jangan sampai kepanasan, tahannya. Panas banget. Harus cukup panas baru ada efeknya. Kalau begitu, kamu tidak kepanasan ya? Tanganmu sampai memerah karena panas. Tidak apa-apa.
sudah merasa lebih baik. Sepertinya jauh lebih baik. Terima kasih ya. Kamu kok kebetulan juga ada di Shanghai? Barusan lari begitu larut malam. Sebenarnya ada tekanan apa sih? Pertanyaan dokter, pasien harus menjawab. Setiap hari. Setiap hari begitu bangun terasa, di sekeliling semua orang yang butuh mengandalkanmu. Tidak ada yang membagi bebanmu. Tidak ada orang yang bisa membantumu menyelesaikan masalah apapun. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk tetap kuat, bertahan dan menahan. Kadang aku merasa sedih pada diri sendiri, tapi tidak ada pilihan lain. Kamu tahu, otot terkuat di tubuh manusia, di mana? Jantung. Kamu benar. Tapi aku sudah melihat begitu banyak pasien. Juga tahu betapa rapuhnya jantung. Semakin kuat, berarti harus menanggung tekanan yang lebih besar. Jika tidak segera diatasi, jantung sebenarnya sangat mudah terluka. Jadi, jangan berpikir sendiri. Berjaga ketat adalah keberanian, mengungkapkan perasaan adalah kelemahan. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Tentu saja. Lebih berterima kasih lagi karena merawatku hari ini. Kram perutmu seharusnya sudah tidak apa-apa lagi. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Begitulah kejadiannya. Aku bersedia menerima hukuman. Yuki, kali ini kalian berhasil mengantarkan jantung dengan aman dan tepat waktu ke Shanghai. Rumah sakit Yan 11 dan rumah sakit PWI, serta keluarga pasien. Bersama-sama berterima kasih padamu dan kru pesawatmu. Ayo. Ini maksudnya apa? Ini adalah surat terima kasih dari 2 rumah sakit dan keluarga pasien. Spanduk dan surat terima kasih ini dari rumah sakit Yan 11. Yang dikirimkan oleh mereka bilang, operasi transplantasi jantung sangat sukses. Mereka juga meminta agar kalian diberi penghargaan. Jadi, kami rapat dan sepakat mengenai kalian. Pendaratan darurat di Wuxi tidak akan ditindak, dan perusahaan juga akan memberi penghargaan pada kru pesawatmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan keluhan tamu VIP itu? Dokter yang menangani sudah menyelesaikannya. Dokter yang menangani. Aku ingin bertanya, siapa nama dokter itu? Aku ingin berterima kasih padanya. Namanya Su King Feng. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan berpikir sendiri, berjaga ketat adalah keberanian. Mengungkapkan perasaan adalah kelemahan. Su King Feng. Dokter spesialis bedah jantung, Wakil Kepala Departemen, Rumah Sakit Internasional Yan 11. Gelar doktor dari Universitas Kedokteran Shehi. Sebelumnya terus menerbitkan makalah medis, 11 diantaranya dipublikasikan di
Ternyata dia sangat hebat. Beli apa ya? Oh, kamu. Bukankah kamu yang di kantor Dokter Su waktu itu? Kamu mencari Dokter Su ya? Iya, Hari ini dia di ruang ICU, mungkin sedang melakukan pemeriksaan. Ayo, aku antar kamu. terima kasih. Kapten Guan, Dokter Su ada di ruang ICU. Aku sibuk dulu. Terima kasih. Sama-sama. Maaf, kalian berdua keluarga pasien siapa? Yang minggu lalu dipindahkan dari UGD, pneumonia virus. Dok, aku cuma mau tanya, pakai alat ECMO itu masih berapa lama? Sudah berhari-hari ini. Iya, betul. Untuk kondisi ayahmu seperti ini, harus pakai ECMO. Untuk yang baru, Lalu berapa biayanya? sekitar 300 juta. Sayang, terus begini bukan solusi. Kamu putuskan saja. Kalau memang tidak bisa, lebih baik berhenti saja. Antanya, kita sudah berusaha maksimal. Xin Feng. Aku dengar, pasien ini waktu muda meninggalkan istri dan anak. Sekarang tua baru kembali. Jadi anak-anaknya kurang menyukainya. Sebenarnya ayah kalian pernah bilang padaku, dia tidak mau diobati lagi. Mungkin juga takut membebani kalian. Kalian pikirkan baik-baik. Karena memaafkan atau tidak, ada banyak kesempatan. Tapi hidup hanya sekali. Kalau sudah putuskan, temui aku di ruang dokter. Tolong sampaikan ke ICU, biaya pasien ranjang 305. Akan kubantu bayar sebagian. Dokter Su, keluarganya saja tidak mau menolong. Biaya setinggi ini dokter yang bayar, ini bagaimana? Orang ini masih bisa diselamatkan, aku tidak mau menyerah begitu saja. Tapi menurutku keluarga pasien ranjang 305 itu, bicaranya sangat kejam. Mereka terhadap ayah mereka sendiri. Kurang ada rasa sayang. Kalau benar-benar tidak ada rasa sayang, dari awal tidak akan. Masukkan ke ICU. Beri mereka waktu lagi untuk berpikir. Aku tidak mau melihat mereka menyesal. Jadi dokter Su, menurutmu mereka akan lanjut pengobatan? Tidak tahu. Tapi aku yakin, cinta pasti lebih besar dari benci. Mencerti, aku akan urus sekarang. Silakan. Kamu kok datang? Halo Dokter Su, aku datang. Bawa hadiah. Menyelamatkan pasien adalah tugasku. Terima kasih atas niat baikmu. Bawalah pulang lagi. Bukan hanya soal menyelamatkan Siwu. Ada yang lain. Hal lain apa? Hari itu aku mendarat darurat pesawat di Wuxi, ada penumpang yang mengeluh. Beruntung ada kamu yang mengambil surat ucapan terima kasih dari rumah sakit dan keluarga. Aku dan kru pesawatku bisa terhindar dari hukuman, jadi terima kasih. Kamu ternyata kapten pesawat wanita itu ya? Kebetulan ya, pilot dari skuadron terbang ke-7, Asia New Airlines. Guan Yu King. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, hari itu kalau bukan karena kamu memanggil helikopter penyelamat, aku tidak mungkin bisa menyelesaikan operasi itu. Terima kasih banyak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi, karena ingin berterima kasih, terimalah hadiah ini. Mengubah niat menjadi tindakan adalah moto kru pesawat kami. Cepat terima. Ini terlalu berharga. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu masih marah karena hari itu. Aku memeriksamu dengan stetoskop di sini. Tidak marah. Kalau begitu terima kasih ya, terima kasih. Jadi maaf ya untuk hari itu. Tidak apa-apa. Halo dokter Su, hasil röntgenku sudah keluar. Kalau kamu sibuk, aku pergi dulu. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Mohon bantuannya untuk memeriksaku. Silakan duduk. Apakah operasi dokter Su sudah selesai? Sudah selesai, aku akan antar Anda mencarinya. Halo, sudah menemui Dokter Su kan? Sudah. Terima kasih ya. Siapa? Direktur Gao, dia pacarnya Dokter Su.
dan juga seorang kapten pesawat wanita. Paykar? Beberapa waktu lalu mereka bertengkar, dia sudah datang sekali. Hari ini sengaja datang untuk memberi hadiah, sangat aktif. Tapi hari ini dia pergi, Dr. Su bahkan tidak mengantarnya. Pasti mereka masih bertengkar, belum berbaikan kan? Masih bertengkar? Baiklah, kamu sibuk dulu saja. Oak. Tunggu. Nona, tunggu sebentar. Memanggilku? Ayah, kamu. Kita kenal? Aku wakil direktur rumah sakit ini. Namaku Gao Jianling. Halo Direktur Gao. Kamu mencariku? Kamu sepertinya ada urusan dengan Dr. Suya. Aku ingin tahu, apakah kalian punya masalah atau perselisihan? Tidak ada perselisihan, hanya beberapa urusan pribadi. Hanya saja urusannya banyak dan agak rumit. Sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Nona, jika kamu tidak merasa terganggu, bisakah kamu memberikan nomor kontakmu padaku? Sebenarnya aku baru saja dipindahkan ke rumah sakit ini. Dr. Su adalah bakat muda yang sangat kami perhatikan di rumah sakit ini. Selain pekerjaan, aku juga ingin lebih peduli dengan kehidupan pribadinya. Dia tidak banyak teman, jadi aku ingin melalui kamu untuk lebih mengenalnya. Maaf Direktur Gao, mungkin Anda salah paham. Sebenarnya aku dan Dr. Su itu tidak terlalu akrab. Bahkan tidak bisa dibilang teman. Nona, jika kamu merasa aku mengganggumu, kamu bisa langsung memblokir nomorku. Baiklah kalau begitu. Ini nomor teleponku, Guan Yuqing, pilot di Asian New Airlines. Xiao Guan, bagus, senang berkenalan denganmu. Jika di kemudian hari ada yang bisa kubantu, kamu bisa langsung menghubungiku. Baik, terima kasih. Aku pergi dulu. Baik, sampai jumpa, sampai jumpa. Wangi sekali. Bagaimana? Aku siapkan hotpot daging sapi khusus untuk Shifu. Hebat Sun Xiaobai. Bagaimana kamu tahu Guan Erye suka makan hotpot daging sapi? Aku serius, aku masih berharap Shifu bisa banyak membimbingku nanti. Hotpot kecil ini bukan apa-apa. Hanya 2 potong daging ini saja sudah membuatku senang. Tentu saja tidak, aku juga siapkan jus khusus untukmu. Minum jus sebelum makan hotpot bisa mengurangi lemak. Tunggu ya. Peduli pada atasan itu wajar, tapi jangan lupakan aku. Ada bagianmu juga, tunggu. Nah ini baru benar, makan, ayo. Makan dulu, bakso, bakso. Sudah larut masih belum pulang? Masih belum berbaikan? Halo, hai. Hello Xiaoguan. Aku Gao Jianling. Halo Direktur Gao. Apakah kamu besok ada waktu? Kebetulan aku sedang libur 2 hari ini. Bagus sekali, bagus sekali. Pertemuan terakhir, kamu meninggalkan kesan yang sangat baik padaku. Kebetulan aku juga punya seorang pemuda yang cukup baik di sini. Aku ingin memperkenalkan kamu. Perkenalkan padaku? Tidak perlu. Xiao Guan, aku tahu ini agak tiba-tiba. Tapi kalian berdua sangat cocok dalam segala hal. Kamu harus percaya pada pandangan seorang senior. Itu
Kalau tidak suka, anggap saja berteman. Aku sudah bicara dengannya, dia setuju. Anggap saja ini untukku, oke? Oh, Kalau... Baiklah, Dekan Gao, beritahu aku. Waktu dan alamatnya, aku akan datang tepat waktu. Baik, Apa yang kamu bilang? Ye, Maaf, Dekan Gao, aku benar-benar tidak tertarik kencan buta. Lagi pula, aku segera harus menyelesaikan makalah. Besok aku harus buru-buru menyelesaikan makalah. Ching Fong, dengarkan nasihatku. Jangan terlalu tegang dengan pekerjaan, masih ada jalan panjang. Ya, tapi urusan pribadi, biarkan aku yang mengatur. Kamu bisa mengatur? Kamu punya waktu? Legipula. Dia sudah setuju kalau kamu tidak datang. Aku harus menolaknya kalau aku melakukan itu. Dia pasti akan bilang aku tidak bisa dipercaya. Percayalah. Kalau bertemu, jika tidak cocok, tidak jadi pacar. Tambah satu teman juga bagus. Benar kan? Ya, baiklah. Sudah diputuskan begitu. Terakhir, aku ingin mengingatkanmu. Setelah bertemu dengannya, harus tetap 1 jam. Ini penghormatan minimal untuk perempuan. Baik, Aku pergi. kencan buta. Halo, apakah ini? Kok kamu? dikenalkan Dekan Gao, ternyata kamu. Tuan, mau pesan apa? Tidak perlu, terima kasih. Aku hanya duduk sebentar. Sepertinya kamu tidak mau datang. Aku tidak pernah ingin kencan buta. Kalau tidak nyaman atau tidak perlu, kamu bisa pergi. Aku tidak masalah. Tidak bisa. Aku janji sama Dekan Gao, harus 1 jam. Aku punya usul. Karena sudah datang, jangan buang waktu. Aku akan memeriksamu. Tidak. Periksa apa? Pilot, duduk dalam waktu lama. Mudah terkena varises kaki, radang sendi, masalah tulang leher dan pinggang. Bisa juga bermasalah, tekanan kabin berubah drastis. Juga mudah terkena masalah gendang telinga cekung. Karena radiasi ketinggian dan kekurangan oksigen, kulit pilot mudah kering, risiko botak lebih tinggi. Masalah ini bisa diperbaiki dengan menyesuaikan kebiasaan kerja dan hidup, tapi masalah tulang tidak boleh diremehkan. Tulang. Mau apa? Berbalik. Bukannya periksa. Ngapain berbalik? Aku sedang memeriksamu. Aku mau lihat tulang punggungmu. Gatal. Sini sakit tidak? Tidak sakit. Yang ini? Tidak sakit. Angkat lengan perlahan, pelan-pelan. Sakit tidak? Sudah kubilang tidak sakit ya, tidak sakit. Tidak ada yang sakit. Tidak ada masalah. Karena kamu masih muda, jadi rasa sakit tadi masih bisa kamu tahan, tapi aku bisa katakan dengan bertanggung jawab. Tulang punggungmu sudah sedikit bengkok, kalau terus begini. Akan menekan sarafmu, saranku, latihan yoga setiap minggu. Aku akan beri obat, minum sesuai resep. Pelayan, Hello, ambilkan pulpen. Tuan, ini pulpen yang Anda minta. Terima kasih.
Masih 20 menit. Lalu kita ngapain? Di supermarket hanya ada satu payung. Ini obat yang kubeli untukmu. Cara dan waktu minumnya sudah kutulis. Terima kasih. Periksa sampai dapat paket lengkap. Kalau begitu kita pergi. Hujan deras begini, tunggu sebentar lagi ya. Ramalan cuaca bilang, masih 2 jam lagi. Jawab telepon dulu. Halo. Besok operasi, jadwalkan 3 untukku. Kirim jadwalnya padaku. Baik, terima kasih. Waktu kita berdua bersama. Sudah lebih dari 1 jam. Kita bekerja sama dengan baik. Kalau begitu, kita berpisah saja. Sampai jumpa. Payungnya untukmu. Kalau begitu, kamu di mana? Aku tidak apa-apa. Nok, Ibu, sudah pulang? Bagaimana? Gadis itu cocok tidak? tidak terlalu cocok, dan ibu tidak akan menyukainya. Bagaimana kamu tahu aku tidak akan suka? Ya, Anak sudah besar, sudah mengerti, tahu mempertimbangkan perasaan ibu. Tidak apa-apa, kalau tidak cocok kita cari lagi. aku mau lihat bahan dulu. Ya, bukan, aku hanya memberi saran. Kamu perhatikan orang-orang di sekitarmu, mungkin. Ada yang sangat cocok, ada yang sangat hebat. Semuanya mungkin ada. Tidak, aku tidak lihat. Kamu sibuk saja. Kalau begitu aku masuk kamar lihat. Jangan, di sini, temani ibu. Ibu ada apa? Nok, banyak orang tua di komplek kita. Bisa belanja online. Kalau tidak ada kurir yang mengantar, malu untuk ngobrol dengan orang. Ibu ketinggalan zaman, orang akan menertawakanku. Ibu ingin belajar belanja online? Ya, aku ingin belajar belanja online. Ini mudah, Zhangran. Zhangran ahli belanja online. Setiap hari terima paket, aku bilang saja padanya. Zhangran tidak bisa, dia pria muda. Selera estetikanya bisa sama dengan aku, dia tidak bisa. Telepon Linjia. Ibu, aku sudah bilang, kami berdua rekan kerja. Aku tahu. Aku tidak melarangmu berteman dengannya. Aku suka dia. Aku yang berteman dengannya. Ini boleh kan? Eo, telepon. Aku tidak mau. Ibu mau apa? Mau membuat kami berdua tidak bisa jadi rekan kerja lagi? Tidak apa-apa, tidak. Ibumu tidak sampai segitunya. Ini tidak sampai segitunya.
Linjie, bukan King Feng. Ini aku, Tante Su, ya halo-halo. Maaf ya, teleponmu sudah larut malam. Begini ya, ada sesuatu yang ingin ku konsultasikan denganmu. Aku mau tanya, gimana caranya belanja online? Aku mau beli 2 celana dalam musim dingin. Kamu, pelan-pelan bicara. Iya, langkahnya seperti ini. Ini lumayan ribet. Apa? Kamu mau belikan aku? Wah, bagus banget. Yang 105 itu, iya. Aku tahu. Itu. Terima kasih, Guru, atas bimbingannya. Jangan setiap hari ngomong yang nggak penting. Aku harus lihat kemajuanmu. Guru, kamu itu jagoan. Aku yakin dengan bimbinganmu. Aku pasti cepat lulus. Pilot nggak ada yang jagoan, nggak ada keajaiban. Hanya latihan terus-menerus, memahami rute penerbangan. Persiapan awal, ngerti? Aku percaya kamu. Percaya aku nggak ada gunanya. Kamu harus percaya diri. Cepat latihan. Jangan duduk-duduk di sini. Ya. Aku pergi dulu, Guru. Cepetan pergi. Halo, Dekan Gao. Xiaoguan. Ketemu Dokter Su, gimana? Sudah baikan kan? Baik kan? Kami baru kenal. Dia cuma memeriksaku selama 1 jam. Kalian berdua bukan pacaran? Salahku. Dengar-dengar saja. Nggak apa-apa, Dekan. Anda peduli dengan kehidupan Dokter Su? Aku bisa mengerti. Tapi, Xiaoguan, aku tetap merasa kalian berdua sangat cocok. Kalau kalian bisa lebih sering bertemu perlahan-lahan, kalian akan menemukan lebih banyak kelebihan masing-masing. Xiaoguan, Dokter Su tadi bilang padaku. Dia minta aku telepon kamu, mengajakmu ketemu lagi. Ketemu lagi? Kenapa? Aku juga nggak tahu. Sudah ditanya, dia nggak mau ngomong. Bikin penasaran aja. Ya udah, nanti aku kirimkan waktu dan alamatnya. Nanti kamu bisa ketemu dia dan ngobrol lebih lanjut. Halo. Nggak ada jaga malam, nggak ada konsultasi, nggak ada operasi. Ronde juga sudah selesai. Kita berdua makan hotpot yuk. Hari ini tidak bisa. Besok lusa, tempat tidur 305 akan dioperasi. Aku harus mempelajari rencana operasinya. Keluarga sudah setuju. Lagi pula, itu ayah mereka, darah daging sendiri. Itu adalah nyawa, mana bisa diputus begitu saja. Aku kira mereka benar-benar lepas tangan. Pergi atau tidak, King Feng? Direktur Gao. Teleponlah. Direktur Gao. King Feng, gimana hasil kencannya? Sesuai perintah Anda, bertahan selama 1 jam. Tapi kami berdua tidak ada perasaan. Lalu dia bilang apa? Kamu malah mengobatinya selama 1 jam. Dan gadis itu bilang, keterampilan medismu tidak bagus, diagnosamu sama sekali tidak akurat. Dia bilang begitu ke Anda? Datang. Katanya tidak mau kencan, kok datang lagi? Dengar-dengar kamu tidak puas dengan pemeriksaanku waktu itu. Aku datang untuk kontrol ulang. Pemeriksaan apa yang tidak memuaskan? Gejala mana yang tidak akurat? Direktur Gao yang bilang, ya? Iya. Dia benar-benar berusaha keras. Tidak ada hal seperti itu. Gimana nih? Sudahlah, datang ya sudah. Kalau kencan ini gagal lagi, dia mungkin akan menyerah. Setuju. Kalau begitu kita sepakat, seperti terakhir kali. 1 jam kemudian berpisah. Baik. Makan di sini saja, restoran viral. Oke. Pak, Ibu, paket pasangan ini adalah spesialis restoran kami. Selain 5 hidangan, pilihan ini ada juga dessert romantis. Tapi dessert ini tidak bisa dipesan terpisah. Dengar-dengar dessert kalian ini viral, ya? Betul. Dessert kami ini harus dipesan 2 hari sebelumnya. Tapi kalian berdua sangat beruntung, hari ini ada tamu yang membatalkan pesanannya. Jadi bagaimana kalau kalian mencobanya? Pesan 2 paket single saja. Setuju. Baik.
Tunggu sebentar. Itu. Kamu makan sambil lihat itu. Maaf. Aku tidak sengaja lihat HPMU, tapi terlalu jelas. Sifat pekerjaan kita mengharuskan kita menghadapi adegan seperti ini setiap hari. Aku sudah kenyang. Aku juga sudah selesai. Waktunya habis, kita harus selesaikan ini. Aku yang bayar. Oh ya, tolong sampaikan ke Dekan Gao. Kita tidak cocok, jadi tidak perlu kencan buta lagi. Tunggu. Kamu benar-benar tidak mempertimbangkan harga diriku. Aku kan perempuan, seharusnya ucapan tadi yang kuucapkan. Maaf. Ini memang salahku, tapi aku benar-benar tidak mempertimbangkan. Pacaran dan menikah. Kenapa? Pernah terluka atau putus asa dengan cinta? Bukan. Karena pacaran dan menikah tidak akan ada hasilnya bagiku. Lagi pula, aku punya banyak pasien dan operasi. Tidak ada waktu untuk dihabiskan. Dokter yang baik ya. Oke, aku paham. Oh ya, tas yang kamu beri ini sangat praktis, terima kasih. Senang kamu suka. Kalau ada masalah kesehatan dan butuh konsultasi, bisa hubungi aku kapan saja, tapi sebagai dokter. Kuharap kamu tidak perlu mencariku. Semoga saja. Sampai jumpa. Itu.